kakak-kakak sekalian, kita bisa mulai ya kak? Bisa ya kak? Oke. Bisa Kak, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua di ruang virtual ini. Terima kasih atas kehadiran kakak-kakak di ruang virtual ini. Kakak-kakak, apa kabarnya hari ini? Baik kak. Alhamdulillah ya kak. Sehat ya. Kayaknya Kak Stati ini kurang fit ya kak. kurang fit. Tetap dia. Iya kak, betul. Capek Kak. Saya capek. Dia Capek kak, bahan. ini hari capek sekali. Capek sekali ini hari ini. Allah. Maklumi kak, karena apa lagi kalau kondisi kesehatan ya kak. Tapi tetap semangat ya kak. Belum lama pulang dari sekolah ini kak. Oh gitu kak? Iya, lagi mengisi Sulinjar. Oh begitu kak? Saya selesai nih. Iya, lumayan 116 soal. Oke, 116. Kita soal tak? Sedikit itu kita 168. Dari tanggal 9 saya selesai. Apa istilahnya si hari Rabu? Lanjut. Cuma 112. Lanjut Kak. Oke. Kita lanjut ya kak. Saya lanjut. Jadi kita berdoa dulu ya kak. Kadang kakak-kakak yang mengingatkan bahwa kita harus berdoa dulu supaya kita diberi kemudahan prosesi kegiatan kita. Kakak-kakak sekalian, tanpa ditunjuk bisa salah satu yang Kak Indra. Kakak-kakak yang pimpin doa, silakan kak. Iya, dia laki-laki tuh, jadi. Oke kak, nanti laki-laki. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Indra sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita sore hari ini berkah ya Kak. Jadi yang pertama saya sampaikan ya, tidak terasa hampir 1,5 bulan ya kita mengikuti kegiatan PKG PJOK ini dalam tatap maya, dan akhirnya undangan tatap muka sudah keluar ya, dan kita akan bertemu secara luring ya di tanggal 13 nanti insya Allah. Kemudian pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk berdiskusi serta saling berbagi pandangan demi kemajuan bersama. Kemudian saya berharap tatap maya kali ini kita dapat memberikan ya inspirasi dan manfaat yang positif bagi kita semua. Mari kita memulai dengan penuh semangat ya Kak. Semangat ya Kak Stati. Oke, kakak sudah mengetahui titik atau lokasi kegiatan tatap mukanya sesuai undangan yang keluar, supaya nanti kita tidak kebingungan lagi, mengingat kakak-kakak kan di antara kakak-kakak jaraknya jauh ya dari titik tempat kegiatan tatap maya. Kakak-kakak sekalian sudah tahu semua ya titik tempat kegiatan tatap muka. Oke. Kemudian sesuai surat, apakah kakak-kakak sudah mengetahui apa yang perlu kita persiapkan? Yang saya baca itu yang terpenting adalah laptop, kemudian handset ya Kak, karena di sana menganalisis video Kak. Kan yang selebihnya itu kita bawa, artinya segala sesuatu kita persiapkan ya Kak. Itu Kak yang surat tugas yang dari kepala sekolah atau surat isinya memang saya lihat harus dari pimpinan tersebut. Artinya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Surat isi saja Kak dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah? Ya, karena kita kan lepas dinas di bukan 1 minggu. Itu surat mengundang, berarti kita diizinkan. Tapi kemudian kita harus izin di sekolahnya kita Kak. Itu sebagai acuannya mereka apalagi memberi uang transport gitu Kak. Insentif apalagi kasih uang begitu. Itu dasarnya mereka. Karena artinya secara fisik kan ada bukti bahwa kakak diizinkan. Yang itu hari kita upload. Ya, oh yang diupload. Adakah? Ini. Ada. Ini. Iya, yang kita upload. Iya, bisa juga. Yang penting ada Itu bukti. saja yang mau dibawa. Iya. Dan lebih lanjut, apalagi lebih rinci nanti kita di grup WA Kak ya. Jadi kayaknya untuk isi suratnya aman ya Kak, Karandi juga aman ya. Artinya sudah terundang dan sama-sama untuk kelas 3 ya. Oke. Oke, kita lanjut. Saya share dulu ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Terima kasih. Ini setelah melalui perdebatan ya, saya sendiri juga nggak enak kalau harus milih salah satu Mas sore sama malam, maka saya serahkan ke istri Dulu ya Kak. Coba ya Kak, saya buka dulu LMS. Linknya ada di sini. Oke. Saya sharing. Sudah. Oh, Pak Akbar. Pak Akbar. Oh, ini sudah tampil ya. Lalu dari jaringannya. Belum ya tampil ya, Kak. Oke. Proses. Oke, Kak, sudah tampil ya? Kakak-kakak, sudah tampil slide-nya? Sudah Kak, sudah. Oke.
Apalagi lalu ini jaringan. Oke. Selanjutnya Kak, kita sudah buka tadi. Kemudian berikut Oke, selanjut berikutnya kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan tutup chat, kekerasan sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar ya Kak. Nah, selanjut kita masih stay ya Kak di modul 2.1 mengenai keterampilan mengajar PJK yang efektif. Kemarin rangkaian juga sudah jelas ya Kak dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dua hal yang penting modul 2.1 yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Kedua hal ini bisa dibilang fondasi kita ya Kak, fondasi penting dalam pembelajaran, khususnya kalau kita berbicara soal mata pelajaran PJK ya Kak. Di pembelajaran 1 kita banyak membahas mengenai pembelajaran efektif, kemudian kemarin ya saya sudah bahas, kita sudah bahas sedikit tentang 9 aspek tersebut ya Kak, itu yang kita bergerak-gerak kemarin ya Kak. Seperti apa gerakannya di tujuan pembelajaran, itu kan ada 9 aspek ya Kak, kita sudah lakukan. Nah, berbicara tentang mengajar yang efektif, siapa sih yang tidak mau jadi guru yang peserta bikin selalu semangat belajar ya Kak. Kemudian ada telepon ini. Caranya gimana ya? Tentunya dengan keterampilan mengajar yang efektif, ada beberapa poin yang perlu kita pegang teguh. Yang pertama itu jelas dan terukur, sederhana tapi penting. Maksudnya kalau kita mengajar dengan cara yang jelas, peserta didik bakal lebih mudah paham ya Kak. Kemudian yang kedua terkait dengan interaktifnya, mengajar itu bukan cuma tentang kita bicara ya Kak, terus anak-anak mendengar. Ajak mereka diskusi, biarkan mereka bertanya dan jangan lupa kasih ruang untuk mereka bereksplorasi. Kemudian ketiga, pakai metode yang bervariasi, jangan hanya terpaku ya pada satu metode. Kadang ya kita bisa pakai permainan, diskusi, praktik langsung, atau bahkan video dan presentasi untuk membuat pelajaran lebih seru dan relevan dengan keseharian mereka. Kemudian lanjut, beri umpan balik, ini juga penting sekali. Ketika kita memberikan tugas atau aktivitas, jangan lupa berikan semacam feedback atau yang membingungkan. Jadi mereka tahu apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita beralih ke pembelajaran kedua yaitu penyajian tugas gerak. Ini khususnya berlaku buat kita yang mengajar PJK atau kegiatan yang butuh keterampilan fisik ya Kak. Tugas gerak tidak cuma asal kasih tugas, tapi harus ada strategi penyajian yang tepat supaya murid bisa menangkap dan mempraktikkan gerakan dengan benar. Lanjut, kita masuk saja di slide 5 ya Kak. Seperti itu penyebarannya maksud dari di slide 4. Kemudian kita masuk di baik. Selanjutnya kita akan masuk di sesi yang pastinya sangat bermanfaat. Kakak saling belajar dan berbagi referensi tentang penyajian tugas gerak. Nah, referensi ini akan didasarkan pada pengalaman kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompoknya nanti ya Kak. Kemudian apa tujuan dari sesi ini? Selain itu untuk ya memperdalam pemahaman kita
dan kita juga akan memperkaya wawasan dengan sudut pandang yang baru. Kemudian jadi saya harap nantinya kita bisa memanfaatkan momen ini untuk saling menginspirasi dan mengambil banyak pelajaran. Siapa tahu ya Kak, siapa tahu ada satu ide atau metode yang bisa kita aplikasikan langsung dalam pembelajaran kita nantinya. Saya lanjut. Singkat-singkat saja Kak. Oke, baik kakak-kakak, sebelum kita mulai lebih jauh, saya akan sampaikan agenda kita untuk sesi kali ini. Itu ada 3 poin ya Kak. Yang pertama berburu ya, seperti apa itu berburu? Jadi berburu referensi atau penyajian tugas gerak. Di sisi ini kita akan menjelajahi berbagai sumber dan berdiskusi untuk menemukan referensi terbaik ya, terbaik artinya kita sebentar berburu referensi yang mana yang bagus menurut kakak terbaik, itu kita lakukannya. Itu dasar kita untuk kerjakan sebentar atau sebentar kan kita kerja kelompok ya Kak, terkait dengan penyajian tugas gerak. Ya, tujuannya adalah untuk memperkaya mengetahui kita dengan berbagai cara dan strategi yang bisa diterapkan di kelas. Kemudian yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Setelah kita mengumpulkan referensi, kita akan masuk ke tahap berbagi. Nah, di sini kita akan saling tukar pengalaman ya Kak, dan ide-ide dari hasil pencarian kita tadi. Nah, tentunya ini akan jadi kesempatan yang bagus untuk saling belajar dari satu sama lain ya Kak. Terakhir kita lakukan adalah refleksi. Itu dia 3 poin agenda kita pada sore hari ini atau pada pertemuan kita kali ini. Kemudian lanjut mengajar ya. Kita review singkat materi pembelajaran 1 dan 2. Jadi mengajar itu punya banyak definisi, tapi dalam modul 2.1 ini kita banyak melihat pengajaran sebagai cara untuk membantu peserta didik belajar. Jadi pengalaman belajar itu adalah serangkaian situasi yang kita semacam ciptakan ya Kak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang jadi kunci dari pengajaran yang efektif. Dalam pengajaran yang baik kita perlu pakai semacam berbagai strategi ya Kak dan teknik agar peserta didik bisa mengembangkan pemahaman dan keterampilan serta tumbuh dengan baik. Ada beberapa aspek penting untuk pengajaran efektif. Ini kita sudah bahas kemarin ya Kak mengenai 9 aspek. Jadi seperti tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian keterlibatan aktif dari siswa, umpan balik, dan komunikasi yang baik. Nah, di modul ini kita akan fokus pada hal-hal kunci seperti penyajian tugas gerak. Lanjut, pengembangan konten dan betapa pentingnya peran guru dalam merancang pengalaman belajar gerak agar pembelajaran PJOK jadi lebih menarik dan efektif. Saya rasa itu Kak, sedikit review yang mengenai pembelajaran 1 dan kedua. Sebelum kita lanjut, saya ingin tanya kakak-kakak, ini kan kita masih stay di di review. Kakak sekalian, waktu P1 kakak masih adakah yang kenal salah satu rangkaian gerak dari 9 aspek itu atau 4 kriteria? Ada yang ingat Kak? Satu saja sebelum kita lanjut. Judulkan ke depan berarti namanya tujuan pembelajaran. Siapa tahu ada yang lain yang ingat Kak? Satu saja. Umpan balik. Umpan balik. Umpan balik. Oke. Terima kasih ya Kak. Jadi kita mereview, jadi mengulas kembali apa yang pernah kita
pelajari ya Kak, biar sedikit karena kita masih di posisi mereview P1 dan P2. Oke, makasih ya Kak. Kita lanjut. Jaringan. Kita lanjut. Terima kasih Kak Astati ya sudah mengingatkan. Ternyata Kak Astati mengetahui ya salah satu gerakan 9 aspek pembelajaran yang efektif. Oke. Kita lanjut di slide 8. Kakak sekarang kita akan masuk ke tahap pertama yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Pasti pikiran kakak aku mau diburu ini ya. Sebentar kita laksanakan secara bersama ya Kak. Jadi referensi itu adalah sumber informasi yang kita gunakan untuk mendukung apa yang kita sampaikan. Nah, misalnya kita bicarakan satu topik, tiba-tiba kita memberi data atau fakta dari buku atau artikel atau website yang terpercaya. Nah, itu namanya referensi ya Kak. Kemudian menurut saya referensi bukan cuma untuk membuat argumen kita lebih kuat, tapi juga menunjukkan bahwa kita tahu apa yang kita bicarakan. Dengan referensi orang lain bisa cek sendiri informasi yang kita kasih. Jadi mereka bisa lebih percaya sama apa yang kita sampaikan ya Kak. Kemudian saya lanjut saja. Sebentar kita banyak menyita waktu di kerja kelompok ya Kak. Oke, jadi kakak-kakak di sini akan bekerja Kak, bekerja dalam kelompok untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya ya Kak. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kita mencari referensi itu hanya berburu ya Kak, berburu referensi. Cari sebanyak-banyaknya ya Kak. Tentang cara efektif yang menyajikan tentang gerak ya Kak. Jadi tujuannya apa? Tentu saja kita ingin menemukan berbagai ide ya. Ide kreatif dan teknik yang bisa membantu kita meningkatkan kualitas pengajaran kita di kelas. Mungkin ada metode baru yang belum pernah kita coba, atau mungkin ada pengalaman menarik dan dari teman-teman atau dari kakak-kakak yang bisa kita ambil sebagai inspirasi. Jadi saya minta setiap kelompok berdiskusi, cari referensi, dan jangan ragu untuk mengeksplorasi berbagai sumber, baik itu pengalaman pribadi atau hasil pelatihan atau dari literatur yang pernah kakak-kakak baca. Di sini kita akan gunakan kesempatan untuk menggali sebanyak ya. Jangan sampai ada ide-ide segar ya Kak. Nanti kita saling berbagi di sini. Oke. Saya kira di slide ini cukup jelas ya Kak. Halo Kak. Sebelum kita pindah. Jelas Kak, jelas. Kita bagi kelompok ya Kak. Fungsinya di sini kita bagi 3 kelompok, kemudian kita berburu referensi sebanyak-banyaknya ya Kak. Seperti kemarin kita pembagian kelompok masuk di breakout room, waktunya 40 menit. Saya bagi linknya ya Kak. Saya masuk di kolom chat ya Kak linknya. Google Doc jika sama di kemarin. Oke, silakan Kak cek di kolom chat ada link. Kalau bisa terbuka baru kita bagi kelompok ya Kak. Ini petunjuknya kita bagi 3. Silakan Kak. Buka. Kalau sudah bisa terbuka Google Doc, baru kita pembagian kelompok.
Kak Bese bisa? Kak Stati bisa buka yang di kolom chat? Nggak bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, kan ini 3 kelompok, berarti enggak apa-apa satu-satu orang saja. Kak Bese bisa? Kak Randi? Bisa, Kak. Monitor Kak Randi, siapa? Bukan. Kak Indra Sanjaya. Maaf. Kalau Kak Stati apalagi SD Ambikairi, Kalau saya nggak Kenapa, bisa. Kak? Kak Stati Ambikairi Iya, bisa? ada. Muncul, Kak, muncul. Bisa Jito? Iya. Oke, aman. Tidak apa-apa, sebentar saya arahkan seperti apa pengerjaannya. Kita baru dulu referensi ya, Kak. Kalau Kak Stati yang di SD Morehe belum bisa ya, Kak? Iya, nggak bisa, Kak. Oh, tidak apa-apa ya, Kak. Tidak apa-apa, berarti kita menyesuaikan saja nanti. Kak Indra Sanjaya mungkin? Halo, Kak. Kak Indra? Bisa, Kak. Hah? Bisa, Kak, bisa. Oke. Oke, Hanya Kak. jaringannya agak lambat, Pak. Tapi bisa sebentar saya itu artinya jaringannya. Bisa, Kak, bisa. Oke. Jadi Kak Stati SD Ambikairi bisa ya? Sudah terbuka. Bisa, Kak, bisa. Oke, Kak, bersama 3 orang. Jadi kita bagi 3 kelompok ya, Kak. Nomor ya, Kak, saya bagi 3 kelompok dulu. Sabar ya, Kak, saya lagi susun ini kelompoknya. Susun dulu kelompoknya.
Oh, Kak, sudah masuk di kelompoknya? Stop sharing dulu ya, Kak. Kita 3 kelompok di sini ya, Kak. Di main room. Kak Akbar dengan Kak Intan sama Kak Bese. Kita Iya, sudah 3 buka, orang. Kak. Kita sudah Sudah buka, buka. Kak. Iya, siapa Kak. tahu ada yang Nomor bertanya? berapa? Soalnya sama semua. Ini Jadi intinya kita sembarang. berburu. Iya. Sembarang. Sembarang. Kan sama di kembali. Iya. Kita berbagi Oh, sama apa ya? Tenang, waktunya banyak, Ji. Saya siapkan. Artinya kita berburu referensi dengan 3 soal itu tadi yang Kak Akbar, siapa tahu ada yang mau ditanyakan? Kita satu kelompok dengan Kak Intan. Kak Intan dengan Kak Bese. Bu Intan dengan Ibu Nurjana. Iya, Oke, lanjut. iya. Kak Bese bisa mungkin sharing supaya dia lihat temannya. Bisa, Kak? Oh iya, Di. Itu yang Google Lupa. tadi, iya. Supaya kita berbagi. Sebelum saya tinggalkan apalagi di grupnya tadi. Santai saja, Kak, karena waktunya banyak, Ji. Karena tinggal 4 slide. Setelah ini kita refleksi keterwakilan saja baru kita tutup. Minum-minum Terbuka, dulu Kak? kopi. Sudah Oke. kelihatan nih. Iya. Tutup itu. Ada bacaan tutup, kita tutup. Coba. Stop sharing di. Oke, sudah tampil, Kak. Kita mengetik di situ. Tidak muncul lagi. Oke. Hah? Aman. Kita tulis semua. Intan siapa lagi? Saya lupa. Intan Pratiwi, Kak. Iya. Siapa tahu ada mau ditanyakan. Intinya kita di sini berburu referensi apa yang saya jabarkan tadi. Artinya Ini menetapkan itu soalnya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Siapa tahu Kak Akbar ada masukan, silakan kita berbagi mendapatkan referensi. perhatian dari peserta. Tunggu dulu, Kak. Kak Intan juga, siapa tahu ada, kita saling berkolaborasi, Kak. Mungkin kalau bukan Kak kayak peluit, bukan begitu Kakak? Ya itu. Mendapatkan perhatian. Kan ada Ya. 2, apalagi ya. Yang seperti itu, Mi? Iya itu, karena apalagi kan isyarat toh. Ada yang Menetapkan Kak kayak peluit, kemudian begini ya, tepukan. Ya, betul, peluit. Itu kan isyarat toh, Kak. Peluit. Gerakan yang memanggil tanpa menyampaikan dia ini. Apalagi melambaikan tangan begitu. Kan isyarat Peluit, toh. Bisa tepukan. peluit, hitungan, Iya, atau tepukan. tepukan. Ya. Bisa. Nah, itu Kak. Memanggil tanpa apalagi mengeluarkan secara lisan. Hitungan, Ada juga melambaikan, ayo sini. hitungan, Mendapatkan perhatian, maksudnya bagaimana membagi kelompok. peserta didik kita dia menoleh ke kita, pasti ada apalagi Peluit, bahasa tepukan, isyarat kita hitungan, kasih. lambaian. Lambaian. Masuk ke Melambai. lambaian. Jangan kalau lambaian, terlalu kayak- mendalam kalau lambaian. Intan mungkin. Apalagi syarat apa namanya itu? Kalau hitungan 1, 2, 3 ya lari. Ya betul. Peluit, Ya. hitungan, tepukan. Bukan apa yang gerakan-gerakan ini mendapatkan perhatian dari peserta didik, bagaimana dia Kalau bisa memperhatikan membagi kita. kelompok. Itu Kak. Udah masuk. Kita saling di sini berburu referensi. Bisa juga karena di situ kan petunjuknya kita berburu mengejar referensi. Yang penting Bisa ada kasih masuk. dasarnya. Ya, aba-aba juga bisa. Oke, apa-apa Ibu Pak kalau lari ini tuh. Kalau mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran ada 3 soal itu, Kak.
mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Untuk kalau untuk apalagi meminta peserta didik untuk meletakkan alat peraga di lantai. Mau bisa satu enggak apa-apa, Kak. Yang penting Untuk meletakkan alat peraga di lantai. Nah, ada yang mau ditanyakan, Kak, sebelum saya masuk? Ini waktunya masih panjang ya, Kak? Bisa masuk juga kreativitas dalam kegiatan, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Apa? Ini kan ya sambil meminta peserta didik untuk meletakkan alat peraga di lantai di depan peserta didik. Yang kedua apa kita mau ambil? Bagaimana, Kak? Kayaknya sudah paham ya? Atau kita scroll dulu di bawah soalnya, garis besarnya. Ya ini, Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. menahapkan. Harus diperhatikan contoh posisi mereka. Itu kan ada 3 soal itu. Itu kan Harus hanya poin-poinnya itu. Diperhatikan. Kak Akbar, bagaimana? Kak, kelompok ini saya bisa tinggal ya? Kayaknya sudah paham ya? Ya, sudah bisa, sudah. Oke, sebentar. Waktunya masih panjang. Saya tinggal. Yang jelasnya kita di sini diskusi sebentar ya. Kita diskusi. Ini kelompoknya 3 orang. Kemudian sebentar ada yang moderator. Kemudian ada yang penyaji. Ada juga semacam bawakan materi. Gitu ya, Kak. Kayak kemarin, Kak Intan ya. Seperti kemarin ya. Ada yang bersedia penyaji, ada yang mau materi. Kalau kan usahanya Kak Besi Adami, dia yang mengetik. Oke, ada pertanyaan? Untuk Seperti sementara tidak ada. Oke, bisa izin ya, saya keluar. Saya Oke. masuk di Harus diperhatikan contoh posisi mereka. aman Dan waktunya. Kak. contoh posisi mereka harus kami kita bicara Pi supaya terdengar. Kalau di bagian A, coba bagian A. Bagian A. Tunggu dulu saya kasih selesai ini. Kalau C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini ini yang saya ambil harus diperhatikan contoh posisi mereka di mana harus membelakangi matahari. Di saat kita anak-anak misalnya di luar tuh Iya. harus kita pastikan kalau dia anak-anak itu jangan dia berhadapan, harus dia belakangi sinar matahari supaya dia ini. Ya, kasih masuk juga bisa mungkin mengatur jarak antar barisan. Salah. Antara barisan, jarak antara barisan. Jangan sampai kita dikira kurir mengantar. Memastikan peserta didik berada di area yang lebih sempit. Memastikan peserta didik penggunaan waktu yang efisien, mengatasi faktor lingkungan. Mendengar dan melihat. Kita masuk di B. Coba B. B bisakah kira-kira Apa? Penggunaan waktu. B, yang B. efisien. Bagian B. Apa itu di mana itu B? B. Itu Kurang satu saya lihat mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Menyiapkan bahan dan alat bisa mungkin di bagian B. Menyiapkan bahan dan alat. Masih kurang satu saya lihat. enggak Ci, kalau itu dia bilang biar kayak ini tadi bagian B, dia bilang biar satu. Oh, kita kurangi Enggak. saja bagian A. Hapus saja titiknya. Iya.
Sebenarnya di sini mungkin bisa aja itu apalagi membagi kelompok kecil, menetapkan tanda atau prosedur. Kan kita tetapkan tanda, prosedurnya kita bagi kelompok. Kayaknya Ya, bisa masuk juga itu. pembagian kelompok. Iya, Pembagian kelompok bisa. pembagian kelompok. Penggunaan waktu yang efisien. Ini perencanaan, pendahuluan, mana nih lagi itu? Tujuan. Pengelolaan kelas. Tidak usah banyak-banyak, nanti kita repot juga menjelaskan. Kelas 3 saja. Ya. Sini kan supaya efisien waktu, jelas kita dari perencanaannya bagaimana, pendahuluannya, Tersusun, dengan maksudnya pengelolaan ya kelas, tersusun. menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Satu keterampilan gerak yang diajarkan. Bisa satu masuk saja, gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor. Apa itu? Gerak non lokomotor, urutan pengajaran yang dilakukan. Nggak disebutkan kelangsungan ini. Misalnya tuh kayak lari jarak pendek. Ah, urutan pengajarannya ada pemanasan, demonstrasi, dia lari start. Kalau langsung inti berarti masuk saja, gerakan mengayun, begitu. Nah, ini urutan pengajaran. Urutan pengajaran yang dilakukan. Itu kan kayak misalnya harusnya dari awal itu ada pemanasan dulu. Kalau misalnya kita mau kasih anak-anak lari jarak pendek, lari contohnya. Ya. Nah, yang urutan pengajarannya itu kayak pemanasan, kemudian demonstrasi teknik start, lari dan cara masuk finish lari jarak pendek. Kemudian selanjutnya latihan gerakan start jongkok. Habis Dari itu kita apa bagus kita masukkan untuk keterampilan geraknya? lari saja yang maksudnya Bisa lari saja kita masukkan. langsung Sudah saja di kita sini. Langsung sebutkan saja gerak yang diajarkan. keterampilan gerak yang diajarkan. Lari jarak pendek. Kan harus ada pemanasan dulu. Iya. Pemanasan keliling lapangan. Pemanasan. Baru demonstrasi teknik start. Praktek tuh demonstrasi teknik start. Tidak masuk penjelasan dulu, penjelasan. Ini di demonstrasi, tidak masuk penjelasan kayak itu. Maksudnya Iya, menjelaskan tuh teknik dasarnya. Kalau ya bisa demonstrasi menjelaskan sambil praktek ya bisa itu. Masih teknik teknik start, lari jarak pendek. Dan cara dan di sini kan di sini pengertiannya dia sudah menjelaskan tuh. Dan cara masuk finish. Cara masuk finish. Lari jarak pendek. Latihan gerakan start jongkok. Latihan gerakan start jongkok.
Latihan gerakan lari jarak pendek. Pendek. Latihan gerak masuk garis finish. Finish. Bu Nurjana, kita lagi di mana ini? Di Unaha? Di Unaha? Iya. Oh, saya kira lagi di Korea. Soalnya penampakan latarnya di belakang kayak di Korea. Iya. Bagaimana videonya, sudah selesai? Pendek. Selesai tadi malam. Apanya nih lagi ini? Kak Satu Akbar, saja kita kan. piloting berapa kakak? Piloting 2. Kalau kita masuk, Alhamdulillah masuk kak. piloting 1 atau 2? Tahap 3. Ya? Yang ketiga kak, piloting 3. Oh, saya kira piloting 1. Enggak, Lolos itu kalau piloting 1. tapi saya dengar katanya banyak yang tidak lulus di. Hampir 100% lulus piloting 1. Alhamdulillah. Keterampilan, bukan pada keterampilan sini. Kayaknya di sini syaratnya. Lempar tangkap bola. Bisa? Bukankah sambungannya itu? Masih yang jarak Iya, masih jarak lari. jarak. Masih lari, keterampilan, masih yang di atas. Oh, kalau masih lari ya lari Keterampilan, lari jarak pendek. menyilang. Masih yang di atas di anu. Nah, ini syaratnya. Tangan diayun, diayun tangan toh. Tangan Iya, mengayun. diayun. Pandangan mata ke depan. Pandangan lurus ke depan, jangan ke atas. Mopang itu kalau di atas pandangannya. Lutut didorong ke depan. Lutut di depan. Badan condong ke depan. Toh? Kaki diangkat. Badan. Kalau nggak angkat kaki, dah tidak lari itu. Udah jongkok. Oh, jelas itu angkat kaki. Itu diam di tempat itu. Astagfirullah. Pak Akbar. Menambah kecepatan. Menambah kecepatan. Mendekati finish. Apa lagi? Sudah. Satu belum diisi. Satu saja. Iya. Kan yang dibahas kan dia bilang biar satu ini ada Mi. Ya, satu nggak usah panjang. Iya, Satu saja. itu satu Mi lari jarak pendek. Bisa aja. Sebentar Pak Akbar yang baca. Kita Mi yang baca. Tidak, kita. Kan saya yang mengetik. Nah, kita yang baca. Ini tuh dianunya ini yang Jelek suara aku baru kau bangun. bukan masalah suara. Masalahnya ini penilaian. Kan jarang kita masuk supaya karena di sini sistemnya, prosedurnya bagi yang sering berbicara itu muncul di situ penilaiannya. Saya kan Begitu. sering ikut, iya.
kita kan jarang ikut supaya maksudnya Hmm, supaya tambah-tambah muncul nilai begitu. kata di situ ya. Nggak apa-apa kalau tambah-tambah amplop juga. Ma itu nanti di tetap muka Di mana jadi anu di penempatan? Wowotobi, Di mana itu? di Ih, SD KBC 1 di mana itu? Wowotobi. Ya, yang lapang kita lihat ke itu lapangan. Iya, lapangan Lapangan dekat lewati yang pasar. SMA Wotobi itu? Iya, nah, Ya. depannya mi lapangan kan ada lapangan kan sebelah kanan kalau kita dari Iya. Unaha. Heeh. Nah, dia yang Iya. sebelah kiri yang SD bertingkat itu. Di Oh. sini Oh, di yang di situ. pos. Iya, di situ Mi. Kenapa Jauh juga tidak Dika. jadi di anu? Iya. Daripada di Mataiwoi, Enggak, kenapa tidak jadi di situ di rumah sakit COVID? oh di SKB Iya, mungkin kalau di nanu situ karena nah lama Mi itu pergi kosong jadi juga. Enggak ada maksudnya bagus. Pergi jadi uka-uka di situ. ngeri. Uh, Kemarin bersamaan sumku, sum PPG, oh, sum masalah penjelasan persyaratan untuk UKIM. iya. Oh, kita pilotin 3 Kak. Piloting 2. Oh, 2. Iya. Di Sudah kampus pengiriman mana? anu, Apa di? UNM Negeri Makassar. Oh, UNEM. Oh, Iya. UNEM kah kita, Kak? Iya. Astaga, berarti kita sama. Kita UNM juga. Iya, Kak. Setelah kita buat jurnal, apa lagi yang kita bikin? Setelah jurnal itu dibikin, kalau sudah semua jurnal sisa menunggu. Kita sudah bikin ke video. Ada kemarin Video itu saya sudah. kirim di grup, itu kan yang kirim anu teman yang lagi pendidikan S3-nya di Jogja. Nah, kebetulan dia itu penilai yang mungkin ini toh kemarin dia kirim kami persyaratan itu kalau buat video. Sempat saya kirim di grup di grup Apa persyaratannya itu? Saya belum buka masalahnya. nanti saya kirim karena yang kirim itu yang penilai. Kalau jurnal itu Ibu Intan terakhir itu jurnal. Maksudnya tahap-tahap akhir karena awal-awal itu cuma pengisian di PMM, pengisian modul. Tapi yang inti itu di penilaian itu apalagi di video pembelajaran. Yang video pembelajaran di KBC? Iya, itu yang anunya. Oh, video pembelajaran yang full Iya. atau yang Kan editan? kan di situ dulu kan ini kan sudah agak dipermudah ceritanya. Jadi Iya. mereka itu melihatnya dari situ untuk penilaian anunya. Di Di situ video dilihat gimana penguasaannya. Intinya itu jangan pembelajaran berpusat pada guru, harus anak-anak yang aktif. Jadi usahakan di saat anak-anak yang lebih banyak berinteraksi. Jangan kita guru. Kita guru hanya memancing. Tanya tuh anak-anak yang lebih banyak bicara. Karena kan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jangan sampai guru yang lebih banyak berbicara. Harus kita perhatikan itu. Sampai jam berapa ini Zoom-nya? 2 JP. 1 jam. 2. 1 jam 10 menit.
Ketiduran kak, tiba-tiba langsung bangun astaga jam 4 nih. Saya tadi mengantuk sekali ini pas awal tadi tuh. Saya tidak perhatikan apa yang disampaikan, saya mengantuk. Hampir bisa tertidur. Hanya ini masalahnya nanti kalau orang disuruh nginap teman-teman yang jauh, nah itu penginapannya di mana? Di Wonosobo Iya. tidak ada penginapan. Suruh saja ambil kos. Kos Oh, satu rumah mamanya. diisi 20. Kos satu kamar Ya 20 orang kecuali dikasih masuk. Kenapa bukan di hotel saja, Di? Habis dananya, tidak tidak ada sisanya Iya, nanti. tidak ada yang hantu. Kalau kegiatan provinsi yang tangani bagus. Terjamin kita peserta. Mau lobet ini laptop. Casmu cepat. Tidak ada colokan. Kita di mana kayak itu? Di terasnya orang. Di daerah mana ke kita? Masih tua. Sinatua. Abuki dala di atas. Repot kasihan jaringan sini. Tak keliling penumpang-numpang. Tapi beruntung sekarang sudah ada masuk wifi jadi agak mending. Ibu Intan sudah mengisi modul? Sudah, Kak. Sudah mulai? Yang nantinya ada 3 presentasi untuk Kak Jessy, Kak Eko, dan Kak Sofiatori. Dan untuk penyajinya Kak Sabtu Rizal. Untuk efisienkan waktu. Kita Bu Nurjana di daerah mana kah rumahnya? Di Unaha, Di bagian mana? perkantoran, Oh, perkantoran. depan BKD. Depan BKD. Capil. Yang mana di situ? Gampang didapat rumahnya itu kalau di sana. Gampang. Entres depan BKD, sampingnya kios Akbar. Oh, sampingnya kiosku itu. Betul. Wah, kalau Ibu Intan di mana rumahnya? Saya, Halo. Kak, di Lambui. Oh, jauhnya. Salam. Lambuya. Iya. Oh iya. Lambuya lewati lewati Wepai. Saya Iya, pamit Kak. dulu. Ada tamuku. Oh iya, Kak.
Sudahkah kabar? Kenapa tampilannya begini, Di? Lagi anu, kayak mendung tampilannya. Iya. Bagaimana konfirmasinya Kak Beseka? Sudah selesai dikerja. Oh, sudah selesai aman, Mi? Saya tadi cek di Aman, kelompok aman. kedua. Berarti Kak Beseka stop sharing. Udah keluar dulu ke teras, ada tamunya. Oh, iya, enggak apa-apa. Kayaknya anu, Kak Beseka aman ya tamu. kelompoknya? Kayak yang datang itu kurir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi tampilannya kenapa banyak orang ini? Hang mungkin. Kita stop sharing kah atau bagaimana? Atau jangan stop sharing, nanti langsung saja presentasi. Nggak tahu ini kenapa. Oh iya, aman. Oke. Sehabis Nah, apa Kak kalau ada anunya, apalagi tamunya karena sudah selesai juga. Masih ada 9 menit. Habis ini kita refleksi, setelah itu selesai nih. Sempat tiba-tiba nanti mati laptopku, maaf. Lagi mau lobet. Iya. Tapi mudah-mudahan belum juga. Faktor lupa nih. Lupa cas. Enggak apa-apa kan, enggak apa-apa. Masalah Akan aman nih tidak ada tugasnya. colokan karena Aman Mi. Dapat lobet Pak Akbar berarti berdua saja sebentar. Kak Inten sama Kak Besi. ya kita lihat saja nanti sementara berjalan karena saya mau cas juga ini. Tidak ada tempat cas karena Kalau masih ada 10 menit, ini kan masih tinggal 7 menit waktunya. Langsung kakak-kakak yang lain kembali ke main room semula toh. Langsung kita presentasi kelompok pertama. Supaya dia dapat juga Pak Akbar, Kak Akbar. Ya toh? Iya. ya, bisa. Iya, itu bisa bilang tadi kita nih yang bacakan materi karena saya yang mengetik. Bisa. Iya betul. Nanti Supaya yang juga. Suaraku serak-serak basah. Oh begitu Kak. Gak apa-apa Ji. Kita Ji Kak Akbar. Dia habis Anda mungkin. Habis menyanyi. Serak-serak basah di. Serak suara habis pembuatan video pembelajaran. Dia ikut PPG paling juga jadi sibuk. Astaga, saya lupa colok. Jadi ini Pak Jum. Ya. Saya di terasnya Arif. Muhammad. Iya Kak. Yang penjual pulsa itu. Oh iya Kak. Yang di sudut itu. Samping masjid besar itu iya. Oh bagus itu jaringan. Iya kan dia pasang wifi jadi enak. Numpang di sini. Saya kira kita di rumahnya lagi Pak Desa. Ramai sekali motor ojek lewat. Nggak bisa di situ. Oh gitu Kak. Aman nih karena ada juga wifi di situ. Tapi prabayar dia di 5.000. Iya, prabayar. 5.000 per ini. Masuk 5.000 1 jam atau 1 hari? 12 jam. Nah, kalau tidak habis dalam 1 hari itu, hangus dong itu. Tetap hangus terhitung 12 jam. Begitu. Yang jelas sudah kita aktifkan, dipakai tidak dipakai, tetap habis dalam 12 jam. Saya kira ada program desa itu hari yang saya lihat di jalanan itu, yang ada spanduk, jaringan apa itu? Yang program desa katanya, dulu 2 tahun yang lalu. Adakah program desa yang jaringan? Oh, belum ada. Belum ada, hanya sekarang ada masuk bantuan desa Bakti Asi, tapi tetap juga jelek. Kayak bantuan sekolah itu. Oh, itu di sekolah kita tuh ada bantuan? Kayak di Ada SMA? tapi jelek. Lalot juga jaringannya. Oh, begitu. Langsung wifi saja. Bayar nih. Nggak sampai maghrib, Kak.
Tinggal 5 menit. Pas masuk semua teman-teman langsung buka moderator langsung kena waktu. Sebentar gini. Sekarang jam 5. Jam 5. Kelompok berapa kita ini? Ya? Di sini kelompok berapa? Kelompok 3 ini. Main room. Diberi ke room 1 tadi Kastati kayaknya sama Kak Indah Sanjaya. Udah sibuk Ibu Nurjana ada sibuk bikin air panas ini ada tamunya. Iya Kak. Ada tamunya Kak Besek. Ada jika yang sudah ada yang layani di depan. Oh, ada juga. Hanya bukakan tadi Kira kita pintu. rebus air. Saya kira rebus air bikin kopi. Ada jika tanya wakili. Ada yang melayani. 4 menit. Betul itu Kak Beseto kalau tempatnya di sana. Jangan sampai kita bingung-bingung lagi tempatnya apa lagi. Masalahnya mereka anak-anak itu memang sudah diliburkan masuk sore karena kelasnya kan mereka dipakai jadi gantian yang kelas lain kelas 4, 5, 6 itu masuk di kelas lain yang masuk pagi nanti mereka masuk sore Jadi sudah pasti kan ada informasi. Tapi itu hari kan saya sedikit bingung. Kalau saya bilang di sana ada informasi, tapi begitu kita di audit informasinya juga sedikit berbeda. Maka saya bisa jawab tempatnya. Iya. Itu Pak nanti di Botopi itu digabung beberapa kelas semua. Tergantung dinas. Apakah kita pisah-pisah? Kalau saya dulu pisah-pisah. Kayaknya itu bisa nanti di saat ada memang baru digabung lagi kayak itu kalau pertemuan karena kalau digabung kelas ini kan di dalam tapi ternyata jadi paling kita berapa orang di satu kelompok tapi 3 kelas di situ dia minta 3 ruangan. Berarti sama aja dulu saya modelnya 3 kelas. Nanti pembukaan baru sama, penutupan baru sama lagi kembali. Nanti kayaknya kalau ada lombanya baru kita gabung kembali lagi. Tergantung dinas bagaimana formatnya toh. Kita ikuti saja. Dinas kayak yang itu Kak. Iya kerjasama dengan ini toh yang BGP Ultra. Basic memang yang ada dipasanginnya. Bagaimana Kak di sana? Aman Kak di SD airnya? Karena khawatirnya kita kalau air nyaman tapi oh iya alhamdulillah. WC-nya? Sekolahnya Kak Ibu Nurjana di sana? Bukan hanya sering ke situ. Biasa saya bantu kakak. Tinggal 1 menit ya waktunya. Nggak masalah, nggak ada air banyak aqua gelas. Pakai cebok 1 gelas saja. Irit-irit. Banyak ini orang. 8, 20, 30. Hanya yang jadi masalah dia ini kan kelas yang kita tempatin nanti agak di belakang, WC-nya kan di depan. Iya. Begitu ya Kak. Kita tidak tahu di Persis bagaimana. Hanya itu bagaimana caranya Kak orang yang mau menginap ceritanya yang jauh itu mereka menginap di mana? Nanti akan ada list. Kayaknya pada saat pembukaan itu kita ditanya. Oh. Kan itu di grup orang komplain Oh iya Kak. Nanti yang mereka di daerah jauh. Intinya nanti ada kesepakatan nanti toh. Iya. Beserta dengan penyelenggara. Kalau saya mau memang cari pasangan yang jauh-jauh, sama-sama kita jauh. Ada di undangan itu tidak boleh bawa pendamping Kak. Oh begitu nih. Berarti karena dia sama kasihan.
Siapa Minang baru muncul, hai? Apa juga Kak Akbar dia mau membawa istri tak? Ada di grup itu, ada di grup. Tidak boleh bawa pendamping. Ya tidak boleh Kak Akbar. Hanya Kak Akbar. Iya. Oh, enggak boleh bawa Iya. pendamping. Ya, saya saja. Nanti di sana cari pendamping. Weh, bahayanya ini Bapak. Yang penting itu bukan pendamping hidup. Iya. Coba saya tahu nomornya. Banyak Mama. pendampingnya nanti, banyak. Iya. Banyak pendampingnya. Oke Kak, sudah masuk semua di main room? Kelompok 1, Kak Indra? Belum masuk dia kan dia masih mengetik tadi itu. Ya Kak. Kelompoknya Kak Base dia apalagi dia usulkan katanya pertama dia presentasi. Kelompok Melobet satu. laptopnya Kelompok 1. Pak Akbar. Kak, sama Kak semua ini kelompoknya. Ini sementara saya tulis itu kelompok 1, kita kelompok 1. Saya juga begitu. Tinggal ganti saja Ona. Kalau Kak Base kelompok 3. Oh, KBC ganti Ini, nih kelompok 3. Saya tiga. katanya Sudah. kelompok 1. Masih mau bertahan juga dengan kelompok Ikut saja di mana-mana masuk. Tadi itu Indra Sanjaya. Jangan sembarang masuk, nanti salah masuk. Wah, Mana itu? Soalnya Pak Akbar mau lobet Iya. laptopnya. Jadi harus kita duluan ini. Gimana kita? Duluan nih kelompok 3 dulu. Iya, duluan nih, Kak, duluan. Kelompok 3 nih, Gasmi duluan. Kalau sudah jam berapa juga ini Hel. Waktunya kita Kak. Ayo Mi KBC. Oke, mulai nih Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengajian tugas gerak. Saya persilakan Kak Akbar untuk membacakan hasil diskusi kami. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja tugas diskusi pada sore hari ini. Untuk penyajian tugas gerak, kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 Akbar, Bese Nurjanatang, Intan Pratiwi. Untuk soal pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin A-nya di sini menetapkan tanda dan atau prosedur, ada peluit, tepukan, hitungan, dan pembagian kelompok. Dan untuk bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini untuk poin pertama, meminta peserta didik untuk meletakkan alat peraga di lantai depan peserta didik. Dan yang kedua, menyiapkan bahan dan alat. Bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin dalam untuk poin di sini harus diperhatikan contoh posisi mereka harus membelakangi matahari. Yang kedua, mengatur jarak antara barisan. Bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Pertama, perencanaan. Kedua, pendahuluan. Ketiga, pengelolaan kelas. Dan untuk nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini untuk tabel pertama, keterampilan yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan adalah lari jarak pendek. Dan pada poin urutan pengajaran yang dilakukan, di sini poin pertama, pemanasan, demonstrasi teknik start, lari dan cara masuk finish, lari jarak pendek. Ketiga, latihan gerak start jongkok. Dan poin keempat, latihan gerak lari jarak pendek. Poin kelima, latihan gerak masuk garis finish.
Poin ke-6, latihan lari jarak pendek. Dan poin ke-7, lomba lari jarak pendek. Penugasan nomor ketiga untuk tabel keterampilan gerak yang diajarkan dan isyarat yang bisa digunakan. Poin pertama, keterampilan lari jarak pendek. Poin pertama, keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu keterampilan lari jarak pendek. Dengan isyarat yang digunakan, poin pertama, tangan diayun. Poin kedua, pandangan mata ke depan. Poin ketiga, lutut didorong ke depan. Dan poin keempat, badan condong ke depan. Poin kelima, menambah kecepatan pada saat mendekati finish. Itulah pemaparan dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja hasil paparan dari kelompok 3. Saya persilakan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk bertanya. Kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau ditanyakan atau ada masukan yang Baik, mungkin saya bisa saya sedikit bukan mengoreksi ini, tapi mungkin bisa ditambahkan Kak, ini yang di bagian isyaratnya. Di sini kan ada dua di sini. Ada poin ada poin pertama, ada poin kedua. Mungkin bisakah ditambahkan satu lagi? Ini di poin kedua. Oh, yang isyarat pembelajaran. Ya, isyarat pembelajaran sama itu yang coba kita scroll ke atas. Yang bagian nomor berapa, Bu? Ini. Ya, keterampilan gerak yang diajarkan. Di situ juga kan ada dua, diminta itu ada dua. Mungkin bisa ditambahkan yang di nomor 2-nya ini. Kalau untuk soal 1 dan 2 kita diarahkan untuk pembuatan bisa satu untuk pemaparannya. Kalau untuk yang kedua kita bisa kasih masukan dari kelompok lain, mau masukkan bentuk keterampilan gerak apa saja begitu. Oh, begitu ya. Iya. Oh, ya. Iya. Iya, waktu soalnya tadi nih waktu yang apa tuh? Kita mau buat 1, 2, 3, tapi kita lihat juga situasi waktu, jadi kita singkat saja buat 1. Oh ya, oke. Nggak masalah. Nggak masalah, lanjutkan. Siapa tahu bisa, siapa tahu Kak Intan dia mau tambahkan mungkin. Di sini saya buat 1. Jangan sampai saya buat 2 dikira lagi mendua. Lain memang pikiran ini Kak Akbar. Oh, dia konsisten Kak, konsisten. Oh, jadi fix di situ saja. Dia konsisten. Satu ya Kak. Oke, bisa diterima. Ya, terima kasih Kak Hasnati atas masukannya untuk kelompok kami. Nah, mungkin saya rasa juga teman-teman sudah paham yang Kak Akbar jelaskan. Mungkin itu saja ya hasil diskusi kami dari kelompok 3. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita upload kelompok 3 ya, yang berani duluan ya. Berani duluan tampil. Jadi terkait dengan soal yang ada di Google Doc, Kak Sati mempertanyakan tadi kenapa pertanyaannya harus ada 2 item ya, kan formatnya memang ada 2. Tapi Pak Akbar sebetulnya dia mau memberikan jawaban yang komplit sesuai dengan format, tapi karena waktu yang terbatas, Kak Akbar ya, begitu maksudnya ya. Waktu yang kita terbatas. saja mau kalau diminta 5 kita alasannya itu Kak, dia tidak mau mendua dia. Hanya 1 saja. Dia mendua gitu ya Kak.
Menyatu satu saja, per jangan satu, ya, Kak. mendua. Oh, Ya tidak waktu yang singkat. jawabannya, tidak berani mendua katanya. Rawan ya Kak. Jadi itu. Jadi jawabannya karena waktu yang terbatas. Ya Kak. Oke. Terima kasih kelompok 3 sudah presentasi. Kelompok lain? Kita dulu. Kan kita singkat sekali juga. Ya, Kak Indra. Bagaimana waktu Ya, Pak Indra. itu terlambat kita terbaca. Ya mungkin bisa kelompok 1 Pak. Oh bisa. Iya silakan. Sharing ya Kak. Tampilkan hasil Berarti kerjanya. Kita tadi. Penyanyi siapa moderator? Oh, kelompok 1. Kak Indra kelompok berapa? Oh ya. Kelompok 1 Kak yang jadi buat tadi. Oh ya. Oh, ya. Biar kita nanti kelompok 2. Ibu Astati nanti masuk di kelompok 3, nanti ikut juga di kelompok 1. Oke, silakan. Kita ada kelompok. Baru terlambat tadi itu Ya, sementara mengetik diganti lagi. Bisa sharing Kak. Hilang sakit kepalaku ini gara-gara ini kelompok. Hilang sakit kepalaku. Tadinya sakit. Jangan terlalu tegang. Sakit tadi ini tidak fit, tapi karena kenapa ini begini? Ringannya kayaknya Kak Indra ini. Ya, oke. Sementara proses jaringan kita maklum ya. Sementara ada proses Pak Indra, sabar menunggu. Sabar Pak. Sabar menanti, jodoh akan datang sendiri tuh. Kebetulan saya lagi cari jodoh juga Pak. Wah. Ada yang masih cewek juga di sini. Oh, ada yang cewek kayaknya di sini. Kak Intan kayaknya. Dari mana nih yang cewek? Ada 2 cewek. Dia tanya-tanya alamat ini, Bu. Dia tanya-tanya alamat di Pak Akbar. Oke, sudah proses. Kasih turun ke bawah, kasih muncul ke atas. Oke, sudah tampil Bisa Kak. terlihat Bu. Indra. Oke, silakan siapa moderator Kak? Silakan. Saya kasih ke atas lagi sedikit. Scroll ke atas katanya. Oke. Oke, lanjut Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul atau yang tema hari ini yaitu berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Di mana kami, ini dalam kelompok kami terdiri atas 2 orang. Yang pertama Indra Sanjaya dan saya Hastati. Terus dalam penyajian tugas gerak itu terdiri yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin pertama itu yaitu A, menetapkan menetapkan tanda atau prosedur seperti monitoring. Terus ada yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu penataan ruang kelas dan lapangan. Terus ada yang poin ketiga atau C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu topik fokus serta penyampaian yang jelas dan menarik. Terus yang kedenya penggunaan waktu yang efisien, yaitu guru menyusun pembelajaran termaksud alokasi waktu. Terus ada yang poin yang keduanya dari menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini ada keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu keterampilan gerak dasar lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan, siswa diajak melakukan lari kecil di lapangan sekolah untuk melatih keterampilan dasar bergerak.
Melakukan gerakan peregangan statis saat pemanasan, saat memutar tubuh kiri dan kanan. Terus yang ketiga, isyarat clue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu instruksi verbal. Isyarat clue yang bisa digunakan yaitu guru memberikan isyarat memukul bola dengan telapak tangan terbuka dan diarahkan ke atas. Telapak tangan terbuka. Itu ketika ini kasihan kurang. Dan diarahkan ke atas. Ya, demikian pemaparan dari saya. Kelompok 1. Bila ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin ditanyakan atau yang ingin disangkakan atau yang ingin ditambahkan, kami persilakan. Jadi sedikit masukan, ini bukan masukan untuk kelompok 1 saja, tapi juga untuk 3 yang pemaparan pertama. Nanti di kemudian hari, baik itu pertemuan selanjutnya, untuk pembuatan atau tabel, kita usahakan hurufnya diperbesar. Huruf diperbesar, karena ini untuk yang pembaca, yang melihat ini agak repot, apalagi kalau peserta ada yang agak rabun, apalagi kalau kacamata kita lupa, mungkin agak repot untuk melihat ini tulisan. Jadi itu saja masukannya, terima kasih. Terima kasih Kak atas masukannya. Iya, saya saja ini setengah mati membaca. Ya, tadi saya lihat, saya saja tadi agak repot membaca, padahal masih muda ini mata. Baik, kalau sudah 2 lapis ini mata. Tidak. Nggak kedengaran suaranya Kak Askati. Demikian pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan. Oh begitu Kak. Ya. Cukup. Jadi untuk kelompok berapa Kak Stati sama Kak Sinta Sanjaya? Kelompok 1. Oh, jadi kelompok 1 tadi ada penyampaian sekedar masukan dari Kak Akbar ya. Ini dia kita masukan bahwa ya akan atau jadi untuk selanjutnya terkait dengan format menulis di dalam tabel, masukannya Kak Akbar terkait di hurufnya Kak tadi, maksudnya di huruf kapitalnya Pak Akbar ya, maksudnya bagaimana Kak tadi? Iya, agak diperbesar supaya peserta bisa lebih jelas ya. Dan ini bukan untuk cuman kelompok 1, tapi untuk semua kelompok lah. Terima kasih. Oke, makasih Kak Akbar masukannya ya. Berarti ini masukan untuk fasilitator kalau bikin call. Jadi Kak saya silakan, ada masukan? Ya, kalau menurut saya kalau mengenai masalah itu di situ kan kita tinggal scroll mau diperbesar atau mau diperkecil dari tampilannya saja tadi. Tinggal kita bilang tadi, mau dikasih besar supaya saya kasih perbesar tadi Pak Akbar. Oh gitu ya. Jadi maksudnya dia di sini zoomnya ya. Apalagi ukurannya bukan kapital ya. Iya ada bisa. Oh iya. Tinggal dikasih perbesar. Ya tidak apa-apa, sudah jadikan saja pengalaman ya. Waktu ya Kak. Oke, berarti pengaruh ini. Tidak bilang tadi. Oke, makasih masukannya Kak Akbar. Mudah-mudahan kedepannya kita masih jeli ya. Atau sebenarnya ini faktor U sebetulnya untuk. Iya betul. Oke. Kak Stati sudah tutup ya di kelompoknya?
Sekali lagi, makasih sudah tampil. Makasih juga masukannya Kak Akbar. Kemudian Kak Besi juga sudah jelas ya, sudah detail maksud dari tujuan dari Kak Akbar. Oke, langsung saja di kelompok terakhir. Silakan Kak. Kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sering dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi. Tapi sebelum memaparkan materi, kita memperkenalkan kelompok dulu. Yang terdiri 3, yang pertama Hastati, yang kedua Nawia Sambo, yang ketiga Harlina atau diri sendiri. Sebelum Hastati membacakan atau memaparkan hasil diskusi kami, berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama mendapatkan perhatian, yang kedua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Akan dibacakan ke Hastati. Silakan Hastati. Ya, baik. Kami dari kelompok 2, saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik yang di bagian menetapkan tanda atau prosedur itu seperti menggunakan tangan atau melambaikan tangan. Terus yang kedua itu sumpritan. Kita pakai sumpritan. Terus yang bagian mengatasi faktor lingkungan, bagian B-nya itu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang di sini kami menuliskan mengoptimalkan kondisi ruangan. Terus yang kedua melibatkan peserta didik secara aktif. Terus bagian C-nya itu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, di sini bisa menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Terus yang kedua itu memulai dengan kegiatan yang menarik. Nah, bagian penggunaan waktu yang efisien, ya, mengelola waktu yang efektif. Terus menggunakan berbagai metode pembelajaran. Terus yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini ada keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama itu tahap perencanaan, terus urutan pengajaran yang dilakukannya itu menganalisis kebutuhan, terus pemilihan konten. Nah, terus yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu memberikan petunjuk atau variasi aktivitas. Bagian ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama itu visual atau melihat. Terus isyarat yang digunakan bisa berupa gambar, video, dan grafik. Terus yang bagian kedua, melempar bola, menangkap bola, dan menggiring bola. Yang pertama itu bagian isyaratnya itu ayunkan lengan ke belakang seperti busur lalu lepaskan bola dengan kuat. Terus yang kedua, bentuk tangan seperti mangkuk, perhatikan bola dan tarik tangan ke belakang saat menangkap. Dan yang terakhir, tekuk lutut sedikit, pandangan ke depan dan tolak bola dengan ujung jari. Ya, itulah tadi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Saya buka sesi pertanyaan. Siapa tahu ada yang mau bertanya dari kelompok 1 dan 3. Oke, Kak BC, silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang di sini saya mungkin hanya kasih masukan pada poin pertama. Di situ kan poin pertama itu mendapat perhatian dari peserta didik. Bagian A itu
menetapkan tanda atau prosedur. Mungkin selain menggunakan tangan dengan sempritan, mungkin juga ada semacam hitungan yang bisa dimasukkan, hitungan dengan tepukan hasil. Gitu. Maaf semuanya jaringan kurang mendukung ini. Saya kurang dengar KBC. Apa bunyi ini? Bunyi masjid. Memang jaringan lagi gangguan ya. KBS tadi itu cuma menambahkan kayaknya kalau saya tidak salah dengar. Ya. Oh, masukkan ya. Iya, bagian A di situ kan hanya 2 yang menetapkan tanda atau prosedur. Di situ kan hanya menggunakan tangan atau melambaikan tangan kemudian dengan sempritan. Jadi mungkin bisa ditambahkan di situ kan dengan hitungan. Hanya 1, 2, 3 itu kan juga sudah semacam itu. Oh, di sini bisa ditambahkan apa hitungan? Ya, hitungan. Bisa. Hitungan. Klik enter, coba enter, klik enter. Enter saja. Enter Nah, kita satu enter. Enter. Buat enter ya. Ini. Iya. Dengan Oke, selesai. Hitungan begitu, Kak? iya, coba. Terus apa lagi? Tepuk tangan. Tepukan. Terima kasih Kak atas masukannya. Kami terima. Apakah ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Oh, kayaknya tidak ada, Kak. Satu saja. Pertanyaan saya tutup. Enggak ada. Sudah jelas. Oke, demikian hasil pemaparan materi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita berterima juga kelompok yang sudah tampil, dan terima kasih juga masukannya dari KBC ya terkait dengan bahasa isyarat ya. Sebetulnya banyak bahasa isyarat, termasuk tadi itu yang diusulkan KBC itu apalagi salah satu untuk melakukan gerakan isyarat ya. Ini ada hubungannya dengan 9 aspek yang kita pelajari pada saat di P1 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Oke, sekali lagi terima kasih sudah tampil setiap kelompok. Jadi saya lanjut, sharing kembali, selesaikan. Kakak-kakak kayaknya sudah paham ya terkait dengan gerakan isyarat ya. Kakak-kakak tampilannya sudah jelas ya? Sudah kelihatan ya, Kak? Sudah, Kak, sudah. Oke, lanjut. Oke. Ini tadi kita sudah laksanakan berbagai referensi penyajian tugas gerak. Oke. Kita lanjut. Ini pesan kunci. Kakak-kakak ada pesan kunci yang penting untuk kita ingat di sini. Semakin kaya referensi yang kita miliki sebagai guru, semakin fleksibel dan kreatif kita dalam mengembangkan strategi, terutama untuk menarik perhatian peserta didik, mengembangkan konten pembelajaran yang lebih menarik dan juga dalam mengkomunikasikan isyarat. Isyarat berarti cu ya. Salah satunya itu sumpritan. Pembelajaran dengan lebih efektif dengan memiliki berbagai strategi dan metode yang beragam.
kita dapat menghadapi berbagai situasi kelas dengan lebih percaya diri dan kreatif. Ya, ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih dinamis dan menyenangkan, tetapi juga berpengaruh langsung pada peningkatan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak, ayo terus gali dan mengembangkan referensi kita. Dengan cara ini kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan lebih berhasil bagi terhadap peserta didik kita. Oke, saya lanjut saja Kak. 3 refleksi. Oke, kakak-kakak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda, bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan, satu orang saja. Siapa yang bisa menanggapi atau menjawab dari pertanyaan ini sebelum kita tutup? Silakan Kak Resen. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda atau bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Kak kalau ada informasi yang baru ya Kak, yang menarik buat kakak-kakak. Ya. Oke, saya kira kakak-kakak disimpan ya, di-save dulu ya penyampaiannya. Apa salah saja. Kalau ini Kak, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam? Silakan Kak. Terakhir. Aja jawabannya maka ada informasi menarik yang kita pelajari lebih dalam lagi. Ada Kak. Silakan Kak. Baik, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Ya, informasi yang menarik dari konteks yang diberikan adalah pentingnya penguatan kemampuan koordinasi motorik dan sikap belajar murid melalui aktivitas fisik dan sikap belajar murid melalui dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Terdapat aktivitas seperti lempar tangkap bola, bulu tangkis, dan bermain bola, dan masih banyak lagi kegiatan lain yang dapat meningkatkan atensi dan konsentrasi murid. Ini dapat menunjukkan bahwa pembelajaran fisik tidak hanya berfokus pada aspek olahraga saja, tetapi juga pada pengembangan keterampilan motorik dan kognitif murid. Mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih penyampaiannya karena waktu bunyi masjid. Terima kasih sekali lagi Kak Stati. Kakak sudah paham ya, ini terkait hanya sebatas merefleksikan saja ya Kak. Kita lanjut. Jadi pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta didik peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Gitu ya Kak? Oke. Slide terakhir ucapan terima kasih. Saya stop sharing dulu ya Kak. Sudah ada slide ucapan terima kasih Mas. Maka berakhirlah proses pembelajaran kita pada sore hari ini. Silakan satu orang tutup doa Kak. Satu orang yang tutup doa. Kak Akbar mungkin? Kak Akbar.
Ya, yang ganti. berhijab dulu, Saja yang ya. berhijab. Oke, dulu semua Kak. Kita oke Kak. Kita mau foto bersama. Yang terakhir ya. Dan juga harus Tinggal kita persiapan ke tatap muka. Silakan. Kak Indah tadi, kalau Akbar bisa ya? Untuk Pak doa. Akbar yang penutup. Iya. Ada ketua kelas tahu yang tunjuk. Oke, silakan Kak Akbar. Udah Kak Indah tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, yaitu kegiatan Zoom, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan pada sore hari ini bermakna dan berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sudah pimpin doa Pak Akbar. Jadi kita foto bersama ya. 1 menit lagi kita tutup. Oke, salam olahraga. Kita mungkin ya. Kata mungkin bisa. Kanawiho belum? Mana nih Kanawiho? Oh iya. Oke, semangat ya Kak. Semangat. 3. Semangat Kak. Pokoknya satu rumput guru Pejo Kak. Ibu Intan, jangan tegang Ibu Intan. Jaga kesehatan Kak. Angkat tangan Ibu Intan. Oke. Ibu Intan, jangan tegang. Oh iya, bagus ya. Untung ada yang selalu mengingatkan kita. Masih ada cowok di sini. Kenapa ini Kak Akbar cowok terus nih? Ya, saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Waalaikumsalam. Apakah ada yang mau Pak ditanyakan? Indra itu katanya masih cowok Pak Indra. Kebetulan lagi cari jodoh Pak Indra. Itu Ya, tadi berarti Pak. itu nanti pertemuannya jam